Lihat Ki, kok sekarang di berita banyak anak terdampak penyakit meningitis sih? Iya banyak banget loh akhir-akhir ini meningitis tuh. Oh, emang meningitis tuh apa sih? Meningitis tuh kayak infeksi gitu loh. Infeksi gimana tuh? Ya, jadi tuh nanti kayak ada infeksi gitu yang kena ke selaput otak. Jadi selaput otaknya peradangan gitu. Oh, peradangan. Habis itu tuh menyebabkan apa? Kalau setahu aku ya, yang aku baca-baca, meningitis itu menyebabkan tekanan di intrakranial kayak gitu. Gitu. Udah masuk jam kelas? Iya, Masuk masuk. kelas ya? Iya, iya. Betul. Salam. Kakak udah pulang. Iya, Ibu. Kakak gimana kuliahnya hari ini? Lumayan capek. Gimana, Ade masih sakit? Iya itu, dia masih lemes di kamarnya. Oh, ya udah kalau gitu biarin Mbak istirahat. Aku kalau gitu masuk kamar dulu ya, Bu. Iya kak, sana beres-beres ya, nanti lanjut makan. Udah dulu ya, Ibu. Iya kak. Bu, Ibu, gimana dek? Aku pusing banget Bu. Masih pusing terus ya? Iya, Kok demamnya makin tinggi, nggak turun-turun. nggak tahu Bu. Ibu ambil minum dulu ya. Iya. Di sini minum dulu, bantu bangun. Bentar ibu ambil mastis. Udah? Oh, lampunya terang banget Bu, mataku sakit. Ibu matiin ya lampunya. Leherku nggak bisa digerakin Bu, gimana? Sakit nggak dek? Apa? Masa inkubasi pada anak meningitis biasanya selama 1-10 hari, pada umumnya kurang dari 4 hari. Adapun tanda gejala yang dialami yaitu seperti demam, nyeri kepala hebat, mengalami kekakuan pada leher, lalu mual muntah, diare, dan juga fotofobia atau mata menjadi lebih sensitif terhadap cahaya. Lalu anak menjadi lebih rewel, sulit untuk bangun, dan juga anak merasa sering mengantuk. Anak bisa mengalami nyeri otot dan juga kejang. Kak. Bu Ade kenapa? Bu Ade kenapa? Kepala aku pusing banget Kak, leherku nggak bisa digerakin. Bu kok kayaknya Ade tambah parah ya? Yuk itu ke rumah sakit aja yuk, Bu. Yaudah kalau gitu ibu nyiapin mobil dulu ya. Ya udah, Bu. Segera bawa anak ke rumah sakit apabila anak sudah mulai mengalami demam, nyeri kepala hebat, mual muntah berlebih, dan juga anak sudah mulai terasa lemas. Selamat pagi Ibu, selamat pagi Adik. Pagi Dok, Kalau boleh saya tahu ini dengan Ibu siapa dan adik siapa ya? saya Ibu Sinta Dok, ini anak saya namanya Riana. Oh, baik, mungkin kenapa ya Ibu Sinta dan juga adik Riana kemarin? Ini anak saya dari kemarin lehernya kaku, terus sudah 3 hari ini demamnya nggak turun-turun Dok. Baik, kalau begitu saya coba untuk melakukan cek terlebih dahulu pada adik Riana ya. Iya Dok. Baik, adik Riana permisi bisa lihat sini. Oh sakit ya? Atau Iya, sih sakit. Oh sakit, baik. Kalau begitu saya cek suhunya terlebih dahulu ya, permisi. Oh baik, ini suhunya adik Riana itu tergolong masih tinggi ya Ibu ya, 39. Mungkin selama ini adik mengalami mual muntah gitu di rumah. Iya Dok, benar mau muntah. Nah itu apakah bahaya ya Dok? Untuk bahayanya sendiri dari tanda gejala yang ditunjukkan oleh adik dan juga disebutkan oleh Ibu Sinta, kami bisa menyimpulkan bahwa anak itu kemungkinan mengidap meningitis. Nah, untuk pengecekan lebih lanjutnya, kami akan menaruh adik Riana di ruangan dan juga kami akan melakukan pemantauan TIK atau pemantauan intrakranial. Seperti itu. Untuk pemantauannya nanti akan dipasangkan alat seperti itu Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya Dok, bersedia Dok. Baik, kalau begitu kami akan mengantarkan adik Riana ke ruangan ya. Sebelum melakukan pemeriksaan TIK, perawat perlu melakukan pemeriksaan secara menyeluruh seperti pemeriksaan fisik, PTV, dan lain sebagainya. Permisi. Iya Mbak, sama Ibu. Silakan Mbak. Selamat sore, Ibu.
Ibu. Sore Mbak. Baik, saya perawat Wardah dan rekan saya perawat Najwa. Di sini kami akan melakukan pemantauan tindakan intrakranial yang akan dilakukan pada adik Riana ya Ibu. Tekanan intrakranial itu apa ya Mbak? Jadi Bu, tekanan intrakranial itu adalah tekanan di dalam kepala karena adik Riana mengalami meningitis saat ini, sehingga kami perlu melakukan pemantauan agar aliran darah dan juga oksigen ke otak itu tetap lancar dan juga tidak mengalami kerusakan. Baik, apakah Ibu sudah jelas? Sudah Mbak. Baik, sebelum tindakan kami cek dulu catatan dan instruksi dari dokter ya Ibu, lalu kami akan mempersiapkan alat-alatnya. Namun sebelum itu kami akan mencuci tangan terlebih dahulu dan akan menggunakan sarung tangan atau handscoon agar tetap steril ya Ibu. Iya Mbak. Baik, apakah Ibu bersedia? Iya bersedia. Baik, kalau bersedia kami akan melakukan mempersiapkan alat-alatnya terlebih dahulu ya Ibu. Ya, Permisi Mbak. Ibu. Silakan. Baik, sekarang kita atur posisi kepala adik Riana 15 sampai 30 derajat agar cairan yang ada di otak lancar. Baik, selesai. Ibu, saya mohon izin untuk mengatur posisi adik Riana ya. Iya Mbak. Baik, posisi sudah sesuai, alat akan saya dekatkan dan kita mulai melakukan pemantauan. Baik, pastikan alat terhubung dengan benar dan tidak ada udara di selangnya. Baik, saya sudah mulai naik turun dan tidak ada udara di selang. Baik, tekanan intrakranial adik Riana 22 mm air raksa agak tinggi, masih perlu pemantauan. Baik, kita akan melakukan pemantauan kembali setelah kita melaporkan hasil tekanan intrakranial saat ini ke dokter. Baik. Baik Ibu, jadi pemeriksaannya sudah selesai. Kami akan mencatat dan memberitahukan ke dokter agar dilakukan pemeriksaan berkala. Ya Mbak, terima kasih. Oh ya Mbak, tadi kan saya lihat hasilnya nilainya tinggi. Itu apakah berbahaya ya? Baik Ibu, untuk tekanan kalau pada adik Riana ini termasuknya tinggi, tetapi belum membahayakan, sehingga kami perlu untuk melakukan pemantauan secara rutin. Oke, baik. Terima kasih Mbak. Sama-sama Ibu. Kami permisi terlebih dahulu. Jika Ibu terdapat keluhan atau kendala, Ibu bisa memencet bel di atas bed. Dan besok mungkin dokter akan visit untuk melihat kondisi adik Riana. Oke, terima kasih Mbak. Baik, sama-sama Ibu. Lalu kami permisi terlebih dahulu. Iya Mbak. Pemantauan TIK dilakukan secara invasif, yaitu menggunakan sensor yang dipasang langsung kepada pasien, atau non-invasif, yaitu menggunakan alat pengukur dari luar. Hasil dari pemantauan ini akan menentukan langkah pengobatan yang sesuai. Permisi. Ya.
Selamat pagi Ibu, selamat pagi Adik. Perkenalkan, saya Dr. Zara selaku dokter yang berjaga pada pagi hari ini, dan ini perawat warga yang akan membantu saya untuk melakukan pemeriksaan. Apa benar ini dengan ruangannya Adik Riana? Iya dok, benar. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan pemantauan kembali mengenai kondisi Adik Riana, yaitu pemantauan tekanan intrakranial dan juga pemantauan tanda-tanda vital seperti nadi, pernafasan, dan juga suhu Adik Riana seperti itu ya Ibu ya. Apakah Ibu bersedia? Iya dok, bersedia. Baik. Kalau begitu kami akan mulai ya Ibu ya. Iya dok. Kondisi Adik itu Sebenarnya bisa lurus aja ya. Nah, baik, berapa suhunya? suhunya normal dok, 36,9 derajat Celcius. Baik. Baik, untuk tekanan darahnya? Tekanan darahnya normal 110/80. Baik Ibu, kita sudah melakukan pemeriksaan pada Adik Riana ya. Tadi didapatkan suhunya Adik Riana 36,9. Itu sudah tergolong normal tensinya. Tadi juga sudah diperiksa hasilnya normal seperti itu. Oke, alhamdulillah dok, saya sudah tenang sekali. Kemarin saya sangat khawatir dengan kondisi anak saya dok. Ya Ibu, itu wajar ya, itu merupakan perasaan dari Ibu pada Adik Riana, itu sangat wajar. Namun Ibu tidak perlu cemas berkelanjutan seperti itu ya, karena kami sudah memasang alat ini untuk dapat membantu mengecek tekanan intrakranial seperti itu. Oke. Untuk alatnya apakah harus dipasang terus ya dok? Ya, untuk alatnya ini kami akan pasang di sini dan akan dibiarkan seperti itu Ibu untuk melakukan pengecekan beberapa hari ke depan seperti itu. Terima kasih dok. Iya. Pemantauan TIK dilakukan secara kontinu untuk memastikan bahwa tekanan di dalam otak tetap dalam batas aman, yaitu sekitar 7-15 mmHg. Apabila terjadi peningkatan, perawat akan segera melakukan tindak lebih lanjut lagi seperti memposisikan kepala pasien, lalu memberikan obat diuretik, dan juga menjaga keseimbangan cairan pada tubuh pasien. Adik, kamu hebat sekali. Demamnya sudah turun, suhu tubuhnya juga sudah tidak panas lagi. Iya kak, aku udah nggak pusing sama muntah lagi. Baik Ibu, mungkin itu saja yang saya dan perawat saya dapat katakan kali ini. Jika ada apa-apa, Ibu dapat menekan bel yang ada di samping atau memanggil perawat atau saya di ruang dokter seperti itu ya. Mungkin ada yang ingin Ibu tanyakan terlebih dahulu? Tidak ada dok. Baik, kalau tidak ada kami permisi Ibu ya. Terima kasih. Iya dok. Ingat, deteksi dini dan juga penanganan cepat sangat penting untuk mencegah kerusakan otak karena tekanan intrakranial. Bawa segera pasien ke rumah sakit apabila pasien mengalami tanda-tanda meningitis seperti sakit kepala berat, demam, muntah secara terus-menerus, dan juga kaku pada leher. Kenali tanda meningitis, jauhi anak dari bahaya.